Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Paryono, Kepala Sekolah dari SDN Ciputih, Kecamatan Sukajaya. Saya CGP Angkatan 9, Kabupaten Bogor. Baik, di sini saya akan melakukan supervisi akademik. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Pak Sukma Budi. Beliau adalah wali kelas 5. Nah, nantinya kita akan berdiskusi atau melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita terjun ke kegiatan observasi yang akan dilakukan berikutnya, seperti itu. Baik, Pak Sukma Budi. Ya Pak. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan baik-baik saja. Nah, alhamdulillah ya. Cuaca hari ini rada mendung, tapi alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengadakan kegiatan supervisi akademik, gitu ya Pak ya. Baik, Pak Sukma Budi, hari ini kita akan seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, tujuannya adalah kedepannya nanti dari kegiatan supervisi ini akan memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita, khususnya di kelas Pak Sukma, begitu ya Pak ya. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang akan Bapak lakukan ketika kita nanti terjun di kegiatan observasi. Nah, siap ya Pak Budi ya? Insya Allah. Silakan Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan nantinya kegiatan pembelajaran yang akan Pak Sukma lakukan itu tujuan pembelajaran seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan RPP yang telah saya buat, saya ingin mewujudkan peserta didik itu mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Itu untuk muatan bahasa Indonesia, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesianya lebih menekankan di situ. Peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Ada lagi Pak? Ada lagi, karena kebetulan ada 2 muatan pelajaran yang tercantum dalam RPP yang saya buat itu Pak. Untuk muatan pelajaran yang kedua yaitu IPA, saya di sini lebih menekankan tujuan pembelajarannya dengan peserta didik itu mampu menganalisis komponen rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Ya, jadi menekankan 2 tujuan pembelajaran itu Pak. Berarti yang pertama tadi tentang pokok pikiran gitu ya Pak ya. Yang kedua berarti tentang Rantai makanan. Pelajaran IPA. Oke. Baik Pak Sukma, untuk kegiatan ke depan apa nih kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai? Sesuai dengan PNN yang Pak Sukma pilih di kinerja itu ya. Di situ waktu itu memilih tentang keteraturan suasana kelas ya. Untuk area pengembangan yang ingin Pak Sukma capai juga ya sekitar itu, yaitu dengan cara membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan meminimalisir gangguan-gangguan belajar yang ada. Baik, berarti teman-teman sekalian, Pak Sukma ini ingin mengembangkan fokusnya itu pengembangan area pengembangannya itu adalah membangun suasana kelas yang kondusif ya Pak ya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Sukma, tentang strategi apa nih yang kira-kira nanti Bapak akan lakukan untuk mewujudkan area pengembangan tadi? Insya Allah untuk mencapai area pengembangan yang tadi tentang suasana kelas, Pak Sukma sudah mempersiapkan beberapa strategi, diantaranya yang pertama yaitu mengingatkan peserta didik dengan aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dalam setiap kelompoknya. Dan terakhir mungkin Pak Sukma akan melakukan komunikasi positif dengan peserta didik untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Mungkin itu yang bisa dipersiapkan. Ya, baik. Jadi strategi yang sudah yang akan Bapak lakukan ini sudah tepat ya, gitu ya. Jadi
Semoga nanti untuk rencana dan strategi yang Bapak akan canangkan itu nanti berjalan baik ketika kita melakukan observasi. Oke. Pak Sukma, kira-kira hari ini Bapak sudah ada jadwal ngajar ya Pak ya? Ada. Oke, berarti untuk observasinya Bapak sudah siapkan untuk hari ini? Sudah disiapkan. Oke, baik. Berarti untuk kegiatan observasi bisa kita jalankan hari ini ya Pak ya? Oke. Terima kasih Pak Sukma. Berarti nanti saya mohon izin untuk ikut ke dalam kelas Pak Sukma untuk melakukan kegiatan observasi. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Sukma. Sampai jumpa kita di kelas Pak Sukma gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya untuk hari ini. Sekarang yang tidak hadir siapa? Karena cuaca tadi pagi ya agak hujan ya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang ke sini untuk belajar, karena Bapak kemarin sudah memberitahu ya bahwa Bapak sekarang akan mengajar dan akan dinilai oleh kepala sekolah. Sekarang hari ini kita akan mempelajari materi ekosistem, yaitu subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Silakan buku tema kalian dibuka di halaman 53. Halaman 53. Buku temanya ada ya, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sudah semua dibuka halaman 53. Kalian lihat bukunya sambil dengarkan penjelasan dari Bapak ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Bapak minta kesepakatan kelas mulai diberlakukan dari hari ini sampai kedepannya, sampai selanjutnya ya. Apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Yang pertama, kita membiasakan moto 5S. Apa 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, apa? Kesepakatan kelas kita yang kedua, membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tiket kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, beristirahat atau gunakan waktu istirahat untuk makan dan bermain. Yang kelima, pulang sekolah langsung pulang ke rumah masing-masing. Bapak minta karena itu sudah menjadi kesepakatan kita semua ya, mulai hari ini sampai kedepannya kalian tetap melaksanakan kesepakatan itu dengan baik. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk menambah semangat belajar kalian. Bapak di papan tulis punya lagu yang berjudul Lantai Makan sesuai dengan materi kita yang akan kita pelajari ya. Ini nadanya menggunakan nada lagu Anak Kambing Sayang. Siap untuk bernyanyi? Siap. Ayo, nyanyikan dengan semangat ya. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Terima kasih kalian sudah menyanyikan. Mudah-mudahan semangat belajar kalian semakin bertambah. Sekarang silakan buka bukunya halaman 55. Di sana kalian melihat materi
materi tentang rantai makanan. Ya, coba perhatikan gambar apa saja yang kalian lihat dalam buku tema halaman 55. Ada padi, kemudian jamur atau bakteri ya. Kemudian apa arti tanda panah dari tanaman padi, kemudian dikasih tanda panah ke tikus? Apa itu artinya? Ya, artinya dimakan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang nanti akan mati, kemudian diuraikan oleh jamur atau bakteri. Begitulah rantai makanan yang terjadi dalam ekosistem. Ekosistem kalian sudah mengenal sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya ada dua, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Apa contoh ekosistem darat itu? Contohnya ekosistem di sawah, mana lagi? Padang pasir, padang lumpur, apalagi? Hutan, bagus, Fetri. Apalagi? Ekosistem yang ada di darat. Gunungan, boleh. Apalagi? Sekarang ekosistem perairan. Ada laut, sungai, danau, empang atau kolam gitu. Ada juga bendungan atau waduk. Nah, silakan Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca materi di halaman 55 sampai halaman 56. Baca dengan seksama. Selesai semua pembacanya? Mari kita bahas bersama-sama. Rantai makan. Nah, rantai makanan adalah apa katanya? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dicontohkan dari gambar yang tadi sudah kalian amati ya. Mulai dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, burung elang nantinya mati akan diuraikan oleh pengurai berupa bakteri atau jamur. Padi dimakan oleh tikus.
Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati. Bangkainya pasti membusuk. Dan kemudian akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Sedangkan konsumen satu adalah zooplankton, yaitu hewan pemakan fitoplankton. Sedangkan untuk konsumen duanya adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiganya adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Itu contoh rantai makanan di laut. Sedangkan untuk urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya agar rantai makanan dapat terus berjalan? Jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua. Begitulah seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Kamu sering melihat, kalau melihat bangkai ayam atau bangkai apapun, suka digemblong oleh bilatung kayak gitu ya. Kemudian yang kayak gitu, pernah melihat? Nanti lama-kelamaan akan habis di bangkainya itu dan bersatu dengan tanah yang bagus buat humus untuk perkembangan biakan rumput. Nanti jadi lagi rumput, dimakan lagi. Begitulah seterusnya ya. Urutan rantai makan. Nah, untuk lebih memperjelas materi rantai makanan, Bapak di sini punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ini ada berapa orang yang hadir? Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26. Kita bagi 6 kelompok aja. Masing-masing 4 orang. Ada 2 kelompok yang 5 orang. Silakan. Kalian bentuk kelompok minimal atau paling sedikit satu kelompoknya 4 orang. Silakan. Mejanya juga kalian susun 2 meja saja. Peserta didik mampu membuat gambar susunan rantai makanan pada ekosistem beserta keterangannya dengan cermat. Itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang langkah-langkah kegiatannya yang lihat. Di sini kalian kegiatan 1 menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Di sini ada bacaan yang sudah kalian baca tadi ya di buku tema. Ada bacaan yang berjudul rantai makanan dan dilengkapi juga dengan gambar. Agak keduanya gantian sama siapa yang mau mengerjakannya. Silakan bisa pada kali juga ada pokoknya untuk pada kedua masih bisa. Harus melihat aktif semua kata kelompoknya. Kemudian kamu mencari pokok dari bacaan yang tadi. Yang kedua rantai makan. Nah, bacaan itu dimulai dari bacaan teknik sampai
dan antara makhluk hidup. Ya, betul atau salah jawaban kelompok 3? Betul. Ya, sama kamu juga. Jawaban paragraf ke-1 ide pokoknya rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Silakan paragraf keduanya gantian yang membacakannya. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung, elang setelah beberapa waktu burung elang mati. Betul, ya. Paragraf yang kedua, ide pokoknya padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Lanjut ke paragraf ketiga. Tadi duduknya. Silakan Sari. Vito ulang. Betul. Kelompok yang lain, paragraf yang ketiga, ide pokoknya betul yang dibacakan Sari. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Itu jawaban kelompok 3. Betul? Sama? Betul. Lanjut yang keempat, paragraf terakhir. Urutan peristiwa nafkah makan dan dimakan dapat berjalan Paling tersebut ada komponen tersebut ada. Betul? Betul jawabannya untuk paragraf yang keempat. Betul sama ya. Silakan untuk kanan. Paragraf lagi. Terus kelompok yang bersiap gantian ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan observasi karena kemarin saya dan juga Pak Sukma sudah melaksanakan pembelajaran yang cukup kelas. Setelah melaksanakan ini juga ya observasi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan hal-hal yang kemarin kita sudah laksanakan observasi supaya baik. Langsung saja kita mulai. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini ada saya sendiri, Bapak Leto, kemudian ada Bapak Budi, kemudian Ibu Betty Suryati sebagai pelajar praktik. Jadi kita mulai untuk percakapan observasi. Baik, Pak Sukman. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, Pak Sukman, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Sukman kemarin ketika melaksanakan kegiatan observasi atau observasi? Kalau masalah perasaan ya alhamdulillah buat pribadi Pak Sukma kemarin mengajar di kelas pas sambil dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah ya alhamdulillah sangat senang dan bisa mengaktualisasikan diri mengajar sesuai dengan KKP yang telah disiapkan. Nah, Pak Sukman, kemarin kan kita ketika observasi ada area pemandangan nih di samping Pak Sukman. Coba Pak Sukman kapan kembali kemarin ke area pemandangan Kemarin itu yang menjadi fokus atau target pengembangan pembelajaran itu keteraturan suasana kelas Pak ya. Kemarin sama Pak Sukma pas waktu mengajar distrategikan dengan membuat kesepakatan kelas salah satunya dia kemudian menjalin komunikasi yang positif juga dengan anak-anak gitu mungkin. Jadi kemarin Pak Sukma telah melaksanakan pembelajaran yang diobservasi ya dengan fokus area pengembangannya adalah membangun suasana kelas yang kondusif gitu ya. Nah, strategi-strateginya kemarin mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian
peserta didik gitu. Baik. Nah, Pak Sukma, kira-kira kendala apa yang Bapak alami ketika kemarin di pembelajaran? Kalau untuk kendala dalam pembelajaran kemarin itu Pak Sukma yang merasa belum puas itu karena mengajarnya belum bisa menggunakan alat peraga yang betul-betul kompleks gitu ya. Inginnya sih memang betul-betul dilengkapi dengan laptop, kemudian proyektor gitu ya, biar lebih mantap dan lebih kerasa ke peserta didik, lebih sampai gitu si materi yang ingin disampaikan itu. Mungkin hanya itu sih yang merasa belum puas, belum bisa mempraktekkan dengan menggunakan media pembelajaran yang betul-betul kompleks. Nah, maksudnya dari kegiatan observasi kemarin nih, kedepannya nih Pak Sukma ingin pembelajaran itu yang seperti apa? Nah, berangkat dari yang barusan Pak Sukma ceritakan, ya untuk kedepannya Pak Sukma menginginkan pembelajaran di kelas itu betul-betul di ruangan kelas sudah difasilitasi, sudah dilengkapi dengan audio visual. Nanti kalau untuk area pengembangan yang membangun situasi yang kondusif itu sebenarnya sudah tercapai ya? Insya Allah kemarin juga bisa Bapak lihat sendiri kan, katanya anak-anak tidak gaduh, tidak berisik. Nah, Pak Sukma, untuk rencana ke depan nih Pak Sukma, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang Pak Sukma lakukan? Kalau untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari Pak Sukma yang akan Pak Sukma lakukan, ya mungkin kita senantiasa mengikuti perkembangan zaman, IT yang dituntut, ya insya Allah Pak Sukma juga bisa mengikuti semisal pelatihan untuk lebih memantapkan IT Pak Sukma. Jadi kedepannya Pak Sukma akan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini dengan cara satu mengikuti pelatihan ya, kemudian mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, Pak Sukma, kira-kira untuk mengeksekusi rencana Pak Sukma itu kapan nih Pak Sukma bisa melakukannya? Ya, kepengennya dalam waktu dekat ini. Baik. Nah, tadi rencana kapannya sudah, berarti untuk dukungan apa yang Pak Sukma inginkan untuk mewujudkan rencana-rencana Pak Sukma? Ya, terutama kalau masalah dukungan ya utamanya mungkin dukungan dari pimpinan Pak Sukma ya, kepala sekolah mungkin beserta rekan yang lainnya betul-betul ikut mendorong, ikut membantu untuk mensukseskan rencana yang telah Pak Sukma siapkan tersebut. Berarti yang bisa dengan suasana yang kondusif di sekolah. Jadi tadi Pak Sukma tentunya untuk mewujudkan rencana Pak Sukma tadi, Pak Sukma juga tentunya butuh orang yang bisa mengingatkan, dan juga mendukung Pak Sukma melaksanakan itu. Baik, Pak Sukma, mungkin saya sih berharap rencana-rencana Pak Sukma ke depannya ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini berjalan dengan besar, berujung pada pembelajaran yang Pak Sukma lakukan ini akan berdampak langsung pada murid. Itu yang sangat Pak Sukma idamkan, sangat Pak Sukma kejar menjaga ya, itulah untuk berdampak ke peserta didik itu. Mungkin itu dulunya Pak Sukma ya. Tadi Pak Sukma sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat menarik. Tentunya dengan hal-hal yang Pak Sukma sudah sampaikan tadi, saya jadi pengen nanti ke depannya ada berbagi cerita lagi tentang hal positif apa yang sudah Bapak capai ketika setelah kegiatan pasca observasi. Boleh Pak. Nanti saya tunggu ceritanya, semoga semuanya berjalan lancar, semuanya akan berdampak pada murid. Terima kasih Pak Sukma. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kegiatan
atau kegiatan observasi pasca observasi ya. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Deti untuk memberikan umpan balik. Merasa nggak ada ya Pak ya, cukup semuanya udah luar biasa. Itu betul-betul apa murni gitu ya, jawaban hati gitu, Iya. yang ngerasa tergugah gitu. Pak Sukma udah luar biasa. Next, udah penggerak selanjutnya. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.